Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mu'taqifin wal mu'taqifat, jemaah i'tikaf Masjid Besar At-Taqwa Pancor, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan, kenikmatan, kebahagiaan, serta memberikan kita taufik untuk terus berusaha mensyukuri segala apa yang Allah karuniakan kepada kita. Mu'takifin, mu'takifat semuanya, kita masih bersama ayat-ayat Allah pada surat Ghafir yang menceritakan kepada kita bagaimana satu orang di istana Fir'aun menyampaikan argumentasi, menyampaikan hujjah, menyampaikan dalil kepada Fir'aun dan orang-orang di istana. Pekerjaan itu bukan pekerjaan mudah. Mengucapkan kalimat al-haqqi inda sultanin jair, mengucapkan kalimat-kalimat kebenaran di depan penguasa yang tidak baik itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Sehingga Rasulullah SAW bahkan menyampaikan betapa ganjaran bagi orang yang tetap berani istiqomah menyampaikan kebenaran, kendati di hadapannya itu sultanun jair, yaitu penguasa, raja yang zalim, yang melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutannya, laki-laki tersebut sebagaimana disampaikan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa annal musrifina hum ashabun nar. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Ya. Laki-laki tersebut melanjutkan paparan atau penjelasannya bahwasanya aku atau saya menyeru engkau kepada agama yang menghantarkan kepada surga. Pada saat yang sama engkau malah mengajakku kepada kemusyrikan, engkau malah mengajakku kepada kekafiran. Ya. Sedangkan sebaliknya, ya, padahal ya, menyembah patung yang engkau ajak, yang engkau serukan kepadaku itu, kalau engkau pikirkan secara rasional, menggunakan akal pikiran, annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun, patung yang engkau seru aku untuk menyembahnya itu laisa lahu da'watun, tidak punya seruan, tidak punya dakwah di dunia maupun di akhirat. Makna laisa lahu da'watun adalah yang pertama, ma tad'unani ila ibadatihi laisa lahu da'watun ila nafsihi li'annaha jamadatun wal jamadatu la tad'u ahadan ila ibadati nafsiha. Patung itu tidak pernah menyeru orang lain untuk menyembahnya. Engkau menyembah patung, sementara patung itu tidak pernah mengajakmu untuk menyembahnya, tidak pernah menyerumu, tidak pernah berdakwah agar engkau memujanya. Lalu sebenarnya apa yang mendorongmu untuk memuja patung-patung itu? Kata lelaki ini, patung itu tidak pernah mengajak orang untuk menyembah dirinya.
Ya berbicara saja tidak bisa, apalagi bisa menyeru orang, berdakwah kepada orang agar sembahlah aku, begitu tidak ada. Laisa lahu dakwah. Patung itu tidak punya dakwah, tidak punya seruan. Makna laisa lahu dakwah yang kedua adalah laisa lahu istijabatu da'watin fid dunya wala fil akhirah. Dia juga tidak bisa menjawab. Engkau mengatakan kepadanya permohonan, dia tidak bisa menjawab karena dia benda mati. Engkau memujinya, dia tidak bisa menjawab karena dia memang batu yang engkau buat-buat sendiri. Laki-laki ini sedang mengajarkan, memberitahukan kepada Fir'aun dan kaum-kaumnya itu, beribadah, beriman itu juga tidak bisa melepaskan akal. Coba dipikirkan dengan akal. Ada Allah, ada utusannya menyerumu untuk berdakwah, untuk beribadah kepadanya. Tidak engkau lakukan. Sementara ada benda mati, ada patung yang engkau sendiri yang memahatnya. Patung itu tidak pernah menyuruhmu untuk menyembahnya, tidak pernah menjawab permohonan-permohonanmu, tidak pernah merespon puji-pujianmu. Bahkan makan minuman yang engkau persembahkan untuk dia, hewan yang engkau sembelih untuk dia, tidak pernah dia respon apa-apa. Masa engkau tinggalkan peribadatan kepada Allah yang jelas-jelas ada seruannya? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyeru manusia agar manusia menyembah dirinya. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, u'budu, sembahlah. Dalam tafsir lain, wahidu, tauhidkanlah Allah yang telah menciptakanmu dan yang menciptakan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaquna iqabahu. Semoga engkau bertakwa agar engkau takut kepada azabnya. Sehingga kita menyembah Allah ini karena memang Allah yang mengajak kita, menyeru kita, memanggil kita untuk beribadah dan mengesakannya. Seruan Allah itu termaktub di dalam Al-Quran, wahyu yang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi, dan Nabilah kemudian yang menjadi manusia yang diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu tadi kepada umat manusia. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, firman Allah, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang Allah turunkan kepada mereka. Allah menurunkan Al-Quran kepada kita untuk kebaikan kita, dan yang pertama menyampaikan Al-Quran itu menjelaskan kandungan-kandungannya, memberikan contoh bagaimana beribadah kepada Allah adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini, umat Islam ini adalah umat yang terpilih untuk mewarisi Al-Quran. Tsumma awrafnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina. Allah berfirman, dan kami wariskan. Aurafna itu a'tayna wa manahna, dan kami berikan dan kami karuniakan Al-Quran ini kepada siapa? Orang-orang yang telah kami pilih. Umat Islam terpilih sebagai orang yang diberikan panduan bernama Al-Quran. Kendati kemudian umat Islam kita ini setidaknya terbelah menjadi 3 golongan dalam segi ketaatan dan kemaksiatan. Faminhum man, ada yang zalimun li nafsi, ada yang sayyiatnya, keburukannya lebih banyak daripada ketaatannya. Wa minhum muqtasid, ada yang sama, baiknya dia lakukan, yang haram dia tinggalkan sehingga sampai sama. Ada yang kelompok yang sabiqun bil khairati biidznillah, ada yang kebaikannya lebih daripada keburukannya. Sehingga Nabi ketika Nabi menjelaskan ayat ini,
Nabi sampai bersabda di hadapan sahabat, sabiquna sabiqun wa ghalib wa muttasiduna najin wa ghalimuna maghfurun lahu. Orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, ya lebih dulu dan lebih pantas masuk surganya Allah. Dan orang yang keburukannya dan kebaikannya sama, muqtasid, najin, selamat. Wa zalimuna, dan orang yang menzalimi dirinya dengan banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan sehingga kemaksiatannya melebihi ketaatannya, maghfurun lahu, Allah menyediakan ampunan untuknya. Sehingga yang menyeru kita beribadah kepada Allah adalah Allah sendiri, dan yang menyampaikan seruan itu kepada manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disampaikan oleh laki-laki tadi. Ada zat Allah yang mengutus Nabi Musa agar engkau beribadah dan beriman kepadanya, malah engkau meninggalkan akal sehatmu, beribadah kepada sesuatu yang tidak mengajakmu beribadah, tidak menyerumu untuk menyembahnya. Wa anna maraddana ilallah, ya. Pada akhirnya saya, kata laki-laki itu, engkau, kita ini kemana kita kembali? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabayyana anna hadhil asnama la faidata fiha albattah wa ma'a dzalika fa inna maraddana ila Allah al-alim bi kullil ma'lumat al-qadiri ala kullil mumkinat al-ghani ala kullil hajat alladzi la yubaddalul qawlu ladaihi wa ma huwa bidhallamin lil abid. Dia ingatkan, kemana kelak ketika engkau mati, kemana engkau akan kembali? Ke patung-patung itukah engkau akan kembali? Patung yang sekarang pun kalian sadari dia benda mati, tak bisa berbicara. Ketahuilah, semua kita itu akan kembali kepada Allah. Yang taat akan kembali kepada Allah, yang tidak taat akan kembali kepada Allah, yang Islam akan kembali kepada Allah. Begitu pula yang lain-lain. Semua kita, semua manusia pada akhirnya akan kembali. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan raji', akan pulang, akan kembali kepada Allah. Itu sinyal dari laki-laki ini untuk mengingatkannya, menggunakan mau'izah hasanah yang berisi penegasan, ingin menyentuh hatinya. Tadi menyentuh akalnya, wa anna maraddana ilallah, menyentuh hatinya. Apakah engkau akan hidup selamanya? Hendak. Ketika sudah mati, kemana engkau akan kembali? Ke surga? Mungkin ya keyakinannya, karena Fir'aun itu yakin ada ada Tuhan, tetapi pada saat yang sama dia juga termasuk Tuhan, karena Tuhannya banyak. Ada dewa matahari, dewa bulan, ada dewa Venus, dewa Osiris, dewa Ra, dewa Amon, banyak. Ya. Fasatadkuruna wa annal musrifina hum ashabun nar. Dan ingat-ingat, kita semua akan kembali kepada Allah. Nanti setelah kembali kepada Allah itu hanya dua tempat kembali, ashabul yamin atau ashabus shimal, jannah atau an-nar. Mana ada tempat kembali yang ketiga di antara keduanya? Kalau tidak min ahlil jannah, maka ya sudah, kebalikannya hanya dua. Kalau tidak menjadi penghuni surga, maka akan ada manusia yang menjadi penghuni neraka. Dan siapa yang di sana? Wa annal musrifin. Musrifin itu secara bahasa artinya orang yang berlebihan. Dan makna berlebihan itu tajawazal hadda. Yang namanya berlebihan itu dia melewati batas-batas yang halal, melewati batas-batas yang boleh, melewati batas-batas yang dilegalkan, diizinkan oleh agama. Itu batasan makna israf yang pertama. Sehingga orang yang berlebih-lebihan misalnya dalam membelanjakan harta, ukurannya bisa beda-beda. Tidak bisa menggunakan jumlah, tidak bisa menggunakan nominal,
standar orang musyrif itu kalau sampai dia membelanjakan hartanya di jalan yang tidak dibenarkan oleh agama, sedikit maupun banyak, sedikit maupun banyak. Orang yang menyekutukan Allah itu juga musyrif, dia berlebih-lebihan. Maka Imam Qatadah, qala Qatadah yakni al-musyrikin wa annal musyrifin, dan orang yang berlebih-lebihan dalam ayat ini bermakna orang yang musyrik. Orang musyrik itu disebut dengan musyrif karena tajawazal hadda, dia melampaui batas, dia menyekutukan Allah. Coba dia beriman kepada Allah saja, tetapi dia lebihkan, dia beriman juga pada selain Allah. Coba dia menyembah kepada Allah saja, benar dia, tetapi dia melewati batas itu dengan menyembah juga kepada yang selain Allah. Jadi orang musyrik itu dia percaya kepada Allah, tapi percaya juga kepada ada Tuhan lain. Kalau orang yang kafir memang tidak percaya pada Allah. Orang yang kafir tidak percaya. Orang yang musyrik dia beriman, apa dia percaya, lalu dia banyak gitu Tuhannya yang dia sembah. Maka disebut dia sebagai musyrik karena dia melewati batas yang boleh, melewati batas yang benar. Coba dia beriman kepada Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutunya, maka bukan musyrik. Wa qala Mujahid as-safiqina lid-dima, orang musyrik juga orang yang menumpahkan darah secara legal, secara ilegal, secara tidak benar. Safiqina lid-dima, menghabisi nyawa orang dengan cara yang tidak benar, itu juga musyrik. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan was-sahihu annahum asrafu fi ma'siyatillah bil kamiyah wal kaifiyah. Namanya pun disebut musyrifin yang masuk neraka itu adalah karena apa? Berlebih-lebihan dalam bermaksiat kepada Allah, baik dari sisi jumlah, kamiyah, kuantitas, maupun kaifiyah, cara. Apa makna kamiyah? Amal kamiyatu pad dawam. Orang yang misalnya setahun dia musyrik itu termasuk disebut berlebihan karena dia banyak bermaksiat. Senin dia bermaksiat, Selasa terus. Jadi dia seterusnya dia bermaksiat. Begitu digabung setahun dia bermaksiat, tidak percaya pada Allah. 2 tahun dia musyrik, 3 tahun, jadi banyak. Disebut dengan kaifiyah, wa ammal kaifiyatu babil audi wal israr. Ya. Kaifiyatnya cara dia menyekutukan Allah atau bermaksiat kepada Allah itu adalah bil audi wal israr, dengan terus kembali kepada kemaksiatan yang sama, dengan terus mengulang kemaksiatan yang sama, sehingga dikatakan kaedah dosa kecil dan dosa besar itu ada salah satu takarannya adalah la shaghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Memang kecil dia, tapi di al-aud dia kembali ulang lakukan, terus lama-lama menumpuk, lama-lama menjadi besar. Wa annal musrifina hum ashabun nar. Walamma balagha mu'minu ali fir'auna fi hadhil bayanat khatama kalamahu bi khatimatin latifah. Akhirnya laki-laki itu menutup penjelasannya yang panjang sejak malam Sabtu lalu kita baca pelan dengan agak cepat. Menutupnya bi khatimatin latifatin, dengan penutup yang lembut tetapi tegas, yang halus tetapi lugas. Fasatadzakuruna ma aqulu lakum, fasatadzakuruna ma aqulu lakum. Kelak kalian akan ingat apa yang saya katakan kepadamu saat ini. Itu penutup ucapannya. Setelah disampaikan, saya mengajakmu ahdikum sabilar rasyad, saya mengajakmu kepada agama Allah, saya mengajakmu kepada kebenaran, ada surga, ada neraka kelak ketika kita mati. Yang engkau ajak aku itu adalah jalan menuju kebatilan, yang aku ajak engkau jalan menuju terang benderangnya hidayah. Ya. Dan di akhirat nanti tempat kembali kita hanya Allah.
dan tempat kembali kita itu dua, surga maupun neraka. Walaupun belum kita lihat sekarang, belum kita saksikan sekarang, tapi fasatadzkuruna ma aqulu lakum, kelak engkau akan ingat apa yang aku katakan saat ini. Itu adalah penutup. Hadza kalamun mubham yujibut takhwif. Ucapan seperti itu bisa menakutkan. Coba kalau orang tua selesai menasihati anak muda, ya besok pengalaman yang akan mengajarimu. Saya sudah kasih tahu kamu sekarang, nasihati kamu sekarang, ya, jemaah pendaikan pada EP katanya. Itu kan memang kalimat yang lembut tetapi bisa membuat kita parah, bisa membuat kita takut, ya. Fasatadzkurun itu kalau bahasa kita yang seperti itu, lembut tetapi apa? Melahirkan, membuat ada rasa takut, ya. Padahal maksudnya apa? Apa yang kita ingat itu apa? Apa yang kelak orang itu akan ingat apa? Maksud dari kelak pengalaman akan mengajarimu itu, kita tidak tahu pengalaman itu seperti apa. Tapi akhirnya itu membuat kita menaruh perhatian kepada nasihat-nasihat orang tua, apalagi kalau diakhiri dengan fasatadzkuruna ma aqulu lakum. Besok kelak engkau akan menyesal dan mengingat ucapan-ucapanku ini. Itu akhirnya. Entah kapan ingatan itu akan datang, yang jelas penyesalan yang paling serius, yang paling besar yang akan dihadapi oleh manusia itu di dua waktu. Pertama, inda sa'atil ihtidor, ketika saat-saat menjelang mati, sakaratul maut. Untuk orang mukmin di situ akan ada kabar gembira, ya. Orang-orang yang beriman, qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Orang yang beriman, yang pacu, ketika dia mau diambil nyawanya, malaikatur rahmah datang memberitahukan, oh engkau husnul khatimah, surga akan menantimu. La takhafu, jangan takut pada kehidupan barzakh, pada kehidupan akhirat. Wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih kepada dunia yang engkau tinggalkan, kepada anak cucu yang engkau tinggalkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Firman Allah Ta'ala, beritahu mereka wahai para malaikat, kabar gembira bahwa surga Allah janjikan untuknya. Sebaliknya kalau orang yang tidak beriman, orang yang kafir wafat atau meninggal, malaikatul azab datang. Malaikat azab datang. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an, banyak hadis yang menjelaskan bahwa ketika saat-saat menjelang kematian atau saatul ihtidor, ketika maut akan hadir, akan malaikat hadir untuk mengambil nyawa itu, di situ penyesalan besar yang pertama. Karena penyesalan besar karena tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Mau berbuat baik sudah tidak bisa karena sedang sakratul maut. Orang yang tidak beriman ya lain ceritanya. Ya. Yang kedua tempat menyesal itu wa ayyakuna fil qiyamati waqta musyahadatil ahwal. Nanti di hari kiamat orang-orang juga akan penyesalan dan nyesel yang sebesar-besarnya karena tidak bisa kembali lagi untuk memperbaiki, untuk merubah kembali perjalanan hidup selama di dunia. Kita saja, kita tidak bisa lagi kembali ke waktu maghrib untuk memperbaiki sholat kita yang tadi. Kalau tadi kita sholat dengan banyak kekurangan, ada kelalaian-kelalaian, ada adab sunat-sunat sholat, adab-adab sholat, jangankan ke 5 hari sebelumnya, kembali ke waktu maghrib untuk memperbaiki sholat kita saja tidak bisa kita, apalagi kepada hari kiamat. Sehingga alhamdulillah ya, kita ada doa wa tammim taksirona, ya Allah sempurnakanlah ma qasarna,
apa-apa yang kami lalaikan, apa-apa yang kami alpa terhadap melakukannya. Bacaan kita ada yang kita lalaikan karena terlalu nyerepek, terlalu cepat. Posisi rukun kita ada yang tidak sempurna karena entah satu dan lain hal. Wa tammim taksirona, ya Allah sempurnakan apa yang qassorna, apa-apa yang kami taksir, yang kami lalai, kami alpa dalam melaksanakan peribadatan kepadamu. Wa upawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Jarak antara ayat tadi dan ayat selanjutnya wa upawwidu ini ada peristiwa yang menjadi jaraknya. Setelah selesai menyampaikan ucapannya tadi, apa yang Fir'aun lakukan untuk laki-laki tadi? Setelah selesai berbicara, fasatadkuruna ma aqulu lakum, dan kelak engkau akan ingat tentang apa-apa yang kulakukan kepadamu. Itu akhir dari pembicaraannya. Kemudian dia mendapatkan ancaman, dia mendapatkan penganiayaan, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi apa jawabannya? Ancaman Fir'aun untuk laki-laki tidak disebut, karena ancaman Fir'aun kepada Nabi Musa sudah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Akan membunuh anak-anak, anak-anak, bahkan akan membunuh Nabi Musa. Apa jawaban Nabi Musa saat itu di ayat ke-27 surat yang sama? Inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Menerima berita tentang ancaman Fir'aun itu, Nabi Musa menjawab, inni udtu bi rabbi, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bi rabbi wa rabbikum, Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Musa kepada kaumnya, kepada pengikut-pengikutnya. Maka setelah menerima ancaman sebagaimana Nabi Musa menerima ancaman sebelumnya, jawaban laki-laki ini adalah wa ubawwidu amri ilallah. Saya tafwid, saya serahkan urusan saya kepada Allah. Saya serahkan perkara saya kepada Allah. Saya serahkan ancaman-ancaman ataupun yang lainnya, saya serahkan kepada Allah. Kalau memang ancaman itu sekarang menjadi urusanku untuk aku selesaikan, saya serahkan itu kepada Allah, ucapan laki-laki. Imam Mujahid bahkan menyampaikan riwayat laki-laki ini, riwayat Israiliyat, laki-laki ini sampai lari ke jabal, ke perbukitan, sembunyi karena dikejar-kejar oleh Fir'aun, oleh tentara-tentara Fir'aun. Jawabannya, wa ubawwidu amri ilallah, saya serahkan urusan saya kepada Allah. Perkara kesusahan, ancaman saya serahkan kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad, ay alimun bi ahwalihim wa bimaqadiri hajatihim. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Makna melihat itu, dengan melihat itu datang ilmu. Maka Allah menyampaikan, Allah Maha mengetahui. Karena Allah Maha melihat manusia, maka Allah Maha mengetahui. Apa? Bi ahwalihim, dengan ahwalnya. Satu beriman, satu Fir'aun mengancam untuk membunuh. Laki-laki ini sudah menyampaikan dakwahnya, seruannya, dakwahnya, mas'uliyah dakwahnya. Padahal Nabi Musa yang menjadi utusan, dan Nabi Musa sudah melakukan dakwahnya. Tetapi laki-laki ini juga menyampaikan amanahnya, bahwa tidak hanya Nabi yang bertanggung jawab pada dakwah, tidak hanya Nabi yang bertanggung jawab menyampaikan kebenaran agama Allah, tetapi pengikutnya, kita-kita ini juga memiliki tanggung jawab sesuai dengan kapasitas kita masing-masing untuk menyeru kepada Allah, untuk berdakwah kepada diri kita dan orang-orang terdekat kita. Innallaha basirum bil ibad, sesungguhnya Allah alimun bi ahwalihim, mengetahui keadaan-keadaan, situasi-situasi manusia, wa bimaqadiri hajatihim, dan Allah Maha mengetahui ukuran takaran kebutuhan kita. Mengetahui takaran kebutuhan ini kan bukan perkara gampang.
Contoh paling sederhana, perut punya kita. Perut ini membersamai kita dari awal kita muncul di dunia. Perut ini sudah bersama kita, ada di dekat kita, tapi kita tetap tidak tahu ukurannya yang pas itu seberapa. Ukuran perut, isi perut kita ini saja. Allah menyampaikan, kendati Allah akan mencukupi kebutuhanmu, tetapi Allah juga akan mencukupinya bima qadir, bimiqdar, biqadar, dengan terukur, terarah, pas ukurannya, tidak lebih, tidak kurang. Ajal itu pas, rezeki itu pas, sehingga tidak ada orang yang habis ajalnya, rezekinya masih, atau rezekinya sudah habis, ajalnya masih. Tidak ada. Ajal dan rezeki itu sudah pas. Ajal habis, rezeki pun habis, selesai sudah. La yasbiqu ahaduhuma sahibahu. Tidak mungkin salah satunya mendahului yang lain. Ajal mendahului rezeki dalam habisnya, tidak mungkin. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala atau laki-laki ini menyampaikan, wa ubawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hanya kepada Allah kita menyerahkan urusan-urusan kita, keluh kesah kita, kesusahan-kesusahan kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui situasi kita dan mengetahui maqadiru hajatina, ukuran-ukuran kebutuhan kita. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.